Guru, digugu dan ditiru, sebuah akronim yang tak asing dan akrab di telinga kita. Ya, demikianlah adanya. Semua tindak tanduk, ucapan, dan perilakunya menjadi contoh dan teladan bagi peserta didiknya. Tugasnya sebagai seorang profesional, mendidik, mengajar, melatih, mengarahkan, memotivasi, dan mengevaluasi peserta didik melekat dalam diri dan sanubarinya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi, tugas dan fungsi pun mengalami evolusi. Guru dituntut untuk ikut serta dalam perkembangan teknologi agar tidak gagap teknologi atau gaptek, di mana belajar bukan lagi berpusat pada guru, melainkan pada peserta didiknya. Tugasnya berevolusi menjadi seorang fasilitator yang memfasilitasi semua bentuk cipta, rasa, dan karsa peserta didiknya agar dapat berkembang sesuai minat dan bakatnya. Sejauh apapun evolusi tugas dan fungsinya, menanamkan karakter dan menjadi suri tauladan bagi peserta didik merupakan tugas mulia yang tak tergantikan. Karena di sanalah rasa cinta serta ikatan batin yang dalam terelaborasi sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Yomson SPD, salah seorang tenaga pendidik di Sekolah Dasar Swasta Pratama yang berlokasi di Desa Cikaragemang, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan mengajar di kelas 5, menyampaikan materi pelajaran IPA dan pengetahuan sosial atau IPAS, bab 5 mengenai sistem pernafasan. Yuk ikuti saya kegiatan saya hari ini. Saya baru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya. Apa kabar ini anak bapak-bapak semua nih? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Hori sama? Oke, yang lain semuanya masuk? Masuk. Kenapa nggak masuk temannya? Sakit ya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelas Ijul untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman. Siap, duduk rapi, siap, baca doa. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak bapak sekalian, ya, hari ini insya Allah kita akan meneruskan pembelajaran kita mengenai mata pelajaran IPAS, ya, khususnya mata pelajaran IPA.
Ya, kita akan mempelajari bab 5 pada hari ini mengenai sistem pernapasan. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran, berdiri dulu semuanya. Ya, kita ice breaking dulu. Berdiri, ayo. Ya, nanti Bapak akan kasih melihat fokusnya. Ini ya. Fokus dari semuanya. Semua yuk. Kalau kau suka hati pegang pipi. Nah, pipi. Nah, kalau kau suka hati pegang kening. Kening. Nah, mana kening? Ya kan, mulai kan? Ya, ayo sekarang kita fokus. Bareng-bareng semuanya. Kalau kau suka hati pegang pipi. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang telinga. Oke, fokus semua berarti masuk tangan berarti semua. Jangan tutup sekali ya. Jangan Bapak berarti telepon. Terus untuk memulai pembelajaran. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Mungkin di minggu yang lalu kita ingat kita sudah belajar mengenai pernapasan, ya. Ada yang pernah mencium wanginya durian? Siapa yang pernah? Apa durian baunya? Wangi atau busuk? Wangi. Pernah ada yang mencium bau bangkai? Baunya enak atau tidak enak? Semua itu kita menggunakan apa namanya? Pernapasan yang terkait dengan sistem pernapasan. Kita mencium bau, wangi, sedap, tidak sedap, bau busuk, bau bangkai, semua menggunakan indera pernapasan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari itu ya. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak Bapak semua nanti akan mampu ya mensimulasikan. Kita akan membuat alat peraga sederhana mengenai sistem pernapasan yang ataupun organ pernapasan yang ada pada tubuh manusia. Ya, dimensi profil pelajar Pancasilanya karena kita sebenarnya kurikulum merdeka yang diharapkan adalah gotong royong. Kita akan bagi kelompok nanti, makanya kita akan menggotong royong ya. Kemudian berkenalan kritis. Nah, melalui kegiatan ini tentunya anak-anak Bapak semua akan berpikir kira-kira apa sih penyebabnya kok saya bisa tadi mencium wangi harum, wangi busuk, wangi ataupun bau bangkai dan sebagainya. Lalu akan kreatif yaitu merancang alat peraga yang akan kalian buat nantinya untuk didemonstrasikan di depan ya. Kita akan bagi kelompok nantinya. Namun sebelum itu Bapak akan menyampaikan beberapa materi sedikit mengenai sistem pernapasan. Ya, coba Jul, tarik napas yang dalam Jul. Tahan. Bari, lepaskan napasnya. Gitu. Ya, coba Raisa, tarik napas yang dalam. Tarik napas lagi. Lepas Jul, jangan lepas dulu. Bapak kira itu belum lepas napasnya ya. Itu merupakan semua adalah cara bernapas. Bernapas adalah satu proses menghirup tadi, itu menghirup udara. Juga melepaskan. Kalau menghirup namanya apa? Inspirasi. Kalau melepaskan, membuang namanya apa? Respirasi. Kita melepas. Apa yang dirasakan kalau kita menarik napas? Anak apa anak yang ditarik terasa apa nih di dadanya? Dada. Karena situ ada organ pernapasan. Ya, jadi bernapas adalah satu proses menghirup udara lalu mengeluarkan udara. Nah, di dalam udara yang kita hirup itu sendiri ada yang bermanfaat. Namanya adalah oksigen. Nah, kalau kita melepaskan udaranya setelah kita hirup akan keluar berupa gas juga yang namanya karbon dioksida. Itu merupakan zat racun yang harus dibuang ya. Nah, tadi Bapak udah sampaikan, tadi hijau ketika menarik napasnya terasa kan? Di mana? Di paru-paru
Tuh, karena paru-paru merupakan organ terpenting dalam sistem pernapasan manusia. Di paru-paru itulah oksigen akan masuk sebagai udara ataupun gas yang bermanfaat dan dilepaskan berupa karbon dioksida ataupun gas racun yang bermanfaat. Terkadang kalau kalian bernapas di kaca, ya, ada nggak seperti embun? Nah, itu merupakan gas karbon dioksida dan juga kadang mengandung unsur air. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada organ pernapasan. Ya, ada apa saja? Kalau kita bernapas lewat apa? Dari hidung, lalu akan masuk ke paring, ke laring, kemudian trakea, ya, saluran tenggorokan. Nah, di dalam paru-paru nanti kita lihat ada bronkus, ada bronkiolus dan juga alveolus. Itu merupakan bagian ataupun organ-organ dalam pernapasan bagi manusia. Nanti kita akan bagi kelompok, ya, akan bagi kelompok untuk membuat alat peraga mengenai organ pernapasan pada manusia. Sebelum itu nih, Bapak akan perlihatkan dulu ya contoh organnya. Seperti apa sih Pak? Kita lihat. Kita lihat, kita akan buat seperti ini nih, ya. Kita akan lihat, ya, bahan-bahannya seperti yang kemarin Bapak sudah sampaikan. Sudah dibawa semua? Sudah ya? Sudah ya, apa saja nanti bahannya? Ada botol plastik, ada sedotan, ada balon, ada lem, plastisin, gunting dan sebagainya. Kita akan membuat seperti ini. Ya, kita akan buat, nanti akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, masing-masing terdiri dari 5 orang kelompok. Ini Bapak akan jelaskan dahulu. Ini gambarannya seperti ini. Ya, kalau kita anggap ini sedotan ini merupakan adalah bagian daripada tenggorokan, kemudian masuk seperti ini. Nah, botol ini merupakan kita anggap sebagai bagian daripada rongga badan kita. Dan di sini terdapat dua yang namanya paru-paru. Paru-paru ada berapa? Ada dua bagian, paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, sebelum masuk ke paru-paru ada yang namanya di sini adalah bronkus dan lain sebagainya. Ini merupakan sistem pernapasan yang ada pada manusia. Yuk, kita bagi kelompok semuanya. Mejanya bergabung ke kelompoknya masing-masing, dibuat kelompoknya berempat. Yuk, dalam hitungan ketiga langsung buat kelompoknya. 1, 2, 3. Ya, silakan. Nanti sedikit Bapak akan jelaskan mengenai tugasnya. Kita akan membuat alat peraga sistem pernapasan pada manusia. Bapak akan bagikan lembar kerja, ya, untuk kalian. Nanti kalian akan baca, nanti akan buat kesimpulan, ya, hasil dari diskusi kalian dalam membuat alat peraga sistem pernapasan itu, ya, dalam bentuk lembar kerja seperti ini. Silakan dibaca dulu dan alat-alatnya semua dipersiapkan, ya, dipersiapkan alatnya, alat peraganya nanti. Nah, kelompoknya. Ya, oke. Ada berapa kelompok? Ini ada 5 kelompok, ya, masing-masing isinya adalah 4 orang. Kelompok 1 yang terdiri dari Raisa, Ana, kemudian Zara dan ya. Raisa kan persatunya hasil daripada pembuatan alat peraga sistem pernapasan. Silakan Raisa, yang lainnya diperhatikan. Ya, teman-teman. Karya saya dan kelompok sistem pernapasan. Hasil pengamatannya, hasil eksplorasi mana yang menggambarkan batang tenggorokan, rongga, dada yang merupakan dari paru-paru. Bagian mana saja? Bagian batang tenggorokan yang mana? Coba yang lain perhatikan. Nah, ini ya bagiannya ya. Dari sini kemudian ini bronkus. Bronkus. Terus paru-paru. Paru-parunya yang kedua. Rongga dada. Rongga dadanya yang di plastik ini. Diafragmanya ada yang di bagian bawah. Lalu apa yang terjadi kalau diafragmanya ditarik? Kira-kira paru-parunya akan mengembang. Ya, nah silakan terus dibacakan hasilnya. Lubang plastik menggambarkan batang tenggorokan. Selang
yang ke bawah menggambarkan rongga dada. Berarti menggambarkan dari bagian satu. Ayo perhatikan yang Dan ini. dua menggambarkan paru-paru. Bagian paru. Dan tiga dan kedua balonnya serangkaian hembusan sedatan. Ketika ditiup, ada hembusan napas melalui sedatan. Balon kecil yang ada di dalam botol plastik akan mengembang. Coba ditiup. Nah, dicontohkan ya. Itu Cak, Coba. Cak, yang bawahnya. Nah, tuh, terlihat kan? Terlihat tidak? Mengembang dia ke bagian kecil yang pegang ini ya. Nah, ini seperti ini alat kalau kita tarik dia akan mengembang. Ini ada bagian batang tenggorokannya, ini adalah rongga daripada dada. Di dalamnya yang dua ini adalah paru-paru. Ini yang hitam ini adalah diafragma. Karena lokasi ataupun letak daripada paru-paru berada di antara diafragma dan juga rongga dada. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, terima kasih Aisyah. Oke, semuanya. Nah, perhatikan lagi. Baik, anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita sudah telah mempraktekkan sekaligus membuat alat peraga sistem pernapasan pada manusia. Apa saja tadi bagian pernapasan? Pertama ada yang namanya tenggorokan, ya. Kemudian dari hidung, yang itu dari hidung, tenggorokan, laring, bronkus, paru-paru bagiannya ya, alveolus dan juga alveolus. Nah, itu bagian-bagian daripada sistem pernapasan kita. Dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa sistem pernapasan merupakan sistem yang sangat penting dalam tubuh manusia. Ya, terbayang oleh kita kalau tidak bisa bernapas, apa yang terjadi Najla? Nah, ya pasti kita akan meninggal kalau tidak bernapas. Oleh karena kita bersyukur kepada Allah masih memberikan napas kepada kita. Demikian pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak Bapak semua ya. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah dalam waktu dan kesempatan serta materi yang sama. Wallahu muwaffiq wa muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa skip, harus ada tanya jawab dulu. Nah, nanti Najla yang tanya ya. Pak, bagaimana pertanyaannya? Apa mau tanya apa nih? Dari sistem pernapasan apa kira-kira? Apa yang pertama? Apa? Coba kalian mau ditanya. Nanti Bapak cari dulu, belum di-tag duluin. Baik, itu tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian mengenai organ ataupun sistem pernapasan pada manusia. Masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang ingin ditanyakan dari apa yang telah dipaparkan tadi? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, Najla silakan. Ketika menarik nafas, diafragma akan menekan ke bagian mana? Ketika menarik nafas, diafragma akan menekan ke bagian mana? Ayo coba, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu Najla ke bagian mana? Nah, bagian apa? Bari itu Pak. Bari apa? Bagian apa Bari? Bagian apa tuh jawabannya? Ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari Iya. luar bisa masuk. Jawab, coba Bari apa? Ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru bisa mengembang. Ke bagian bawah tubuh. Ada yang bisa bantu jawab siapa? Bari, ya. Ke bagian mana? Bagian bawah tubuh. Ke bagian bawah tubuh. Karena dengan demikian serius. Kembang ya untuk menarik atau menginspirasi napas. Demikian ya. Jadi yang bisa kita pelajari mengenai sistem pernapasan pada manusia pada hari ini. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa, baik. Semuanya, nah perhatikan lagi. Baik anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita sudah memperagakan
telah mempraktekkan sekaligus membuat alat peraga sistem pernapasan pada manusia. Apa saja tadi bagian pernapasan? Pertama ada yang namanya tenggorokan, ya. Kemudian dari hidung, yang itu dari hidung, tenggorokan, laring, bronkus, paru-paru itu bagiannya ya, alveolus dan juga alveolus. Nah itu bagian-bagian daripada sistem pernapasan kita. Dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa sistem pernapasan merupakan sistem yang sangat penting dalam tubuh manusia. Ya, terbayang oleh kita kalau tidak bisa bernapas, apa yang terjadi Najla? Nah, ya pasti kita akan meninggal tidak bernapas. Oleh karena kita bersyukur kepada Allah masih memberikan napas kepada kita. Demikian pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak bapak semua ya. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah dalam waktu dan kesempatan serta materi yang sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.